Hari ini kita akan membahas tentang cost behavior atau perilaku biaya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, kita akan memulainya. Jadi pada dasarnya pola perilaku biaya itu ada dua. Jadi secara garis besar perilaku biaya dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama itu ada biaya variabel, kemudian yang kedua itu adalah biaya tetap. Jadi sekali lagi ada dua perilaku biaya, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya dikatakan bersifat variabel atau bersifat tetap itu selalu dikaitkan dengan objek biaya tertentu. Jadi tergantung objek biayanya. Dan berikutnya lagi adalah klasifikasi biaya ini berkaitan juga dengan periode waktu tertentu. Jadi kalau periodenya berubah, maka kemungkinan biaya yang tadinya nilainya tetap sejumlah misalnya Rp100.000 di tahun 2022, nah di tahun 2023 walaupun kita katakan biayanya sifatnya tetap, tapi nilainya bisa jadi berubah. Misalnya karena adanya kenaikan harga. Tapi dari sisi sifat, kalau memang dia biaya tetap dalam kaitannya dengan objek biaya tertentu, maka dia kita sebut biayanya bersifat tetap. Nah, kita akan lihat apa sih definisi biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas. Jadi, perubahan biayanya itu dia bergerak secara proporsional seiring dengan perubahan tingkat aktivitas. Kalau berubahnya tidak sebanding atau tidak proporsional, maka dia tidak disebut biaya variabel. Kemungkinannya adalah dia merupakan biaya campuran. Jadi kombinasi dari biaya tetap dan biaya variabel. Sekarang kita akan lihat contoh bagaimana sih perilaku biaya bahan baku saat objek biayanya adalah produk, yaitu berupa baju. Jadi kita ingin lihat bagaimana sih sifat biaya bahan baku dikaitkan dengan produk, yaitu baju. Nah, di sini saya berikan contoh. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah baju. Untuk membuat sebuah baju ini kita memerlukan bahan baku yaitu berupa kain. Misalkan untuk membuat sebuah baju ini dibutuhkan 1,5 meter kain per bajunya. Nah, harga per meter itu misalkan Rp30.000. Nah, oleh karena itu, biaya bahan baku untuk membuat sebuah baju ini itu adalah Rp45.000. Jadi 1,5 meter kain per baju kita kalikan Rp30.000 per meter. Ini hasilnya. Jadi ini adalah biaya bahan baku untuk membuat satu buah baju. Sekarang kita ingin membuat dua buah baju. Nah, untuk membuat dua buah baju, kita perlu bahan baku kain juga, di mana kainnya itu adalah 2 kali lipat yang tadi. Jadi 2 kali 1,5 meter kali 30.000. Di sini kita lihat hasilnya Rp90.000. Jadi untuk membuat dua buah baju, kita perlu Rp90.000. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat 100 baju? Untuk membuat 100 baju, tentu saja kita membutuhkan kain yang lebih banyak. Berapa jumlah kainnya? Ya, 100 baju kita kalikan dengan 1,5 meter per baju. Harganya masih Rp30.000 per meter. Sehingga biaya bahan baku untuk membuat 100 baju itu besarnya adalah Rp4.500.000. Nah, perubahan biaya bahan baku ini itu dia pergerakannya adalah proporsional. Jadi semakin banyak kita memproduksi baju,
maka semakin banyak juga jumlah kain yang kita butuhkan, sehingga jumlah biaya bahan baku dia ikut bergerak secara proporsional. Nah, itulah yang diistilahkan bahwa biaya bahan baku ini bersifat variabel. Sekarang kita lihat bagaimana dengan definisi biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah alias tetap, meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas atau volumenya dalam ring tertentu. Jadi ada ring tertentu. Jadi dalam batasan tertentu. Jadi tidak selalu tetap. Jadi dia ada batasannya. Dalam rentang tertentu, biaya ini totalnya jumlahnya tetap. Kalau biaya variabel tadi itu adalah biaya yang jumlah totalnya berubah atau bervariasi sehingga disebut variabel. Kalau biaya tetap jumlah totalnya tetap alias tidak berubah. Jangan lupa ada kata dalam ring tertentu. Nah, di sini misalnya contohnya sebuah garment, katakanlah garment A itu memiliki 10 mesin jahit untuk membuat baju kemeja. Garment A itu rutin melakukan pemeliharaan mesin jahitnya setiap bulan. Biaya yang dikeluarkan itu adalah Rp100.000 per mesin jahit per bulan. Satu mesin jahit itu bisa memproduksi 100 baju setiap bulannya. Sekarang kita ingin lihat bagaimana sih perilaku biaya pemeliharaan mesin jahit ini kalau objek biayanya adalah produk, yaitu berupa baju. Kita akan lihat juga bagaimana perilaku biaya pemeliharaan mesin jahit ini ketika objek biayanya adalah kegiatan pemeliharaan mesin. Jadi biayanya itu sama, yaitu biaya pemeliharaan mesin jahit. Ini ya, sama. Tetapi objek biayanya itu berbeda. Yang di sini objek biayanya adalah baju, yang di bawah objek biayanya adalah kegiatan atau aktivitas pemeliharaan mesin. Kita akan lihat bagaimana polanya. Nah, di sini tadi sebelumnya di slide sebelumnya disebutkan bahwa mesin jahit atau satu buah mesin jahit itu bisa memproduksi 100 baju dalam satu bulannya. Kalau dia ingin membuat hanya satu buah baju saja, mesin yang diperlukan satu mesin jahit. Jadi cukup satu mesin jahit untuk bisa membuat satu baju. Kalau kita ingin membuat dua buah baju, mesin jahitnya juga cukup satu saja. Kalau kita buat 100 baju, jadi yang lebih banyak lagi, juga sama. Kita hanya membutuhkan satu mesin jahit saja. Jadi dalam rentang 1 sampai 100 baju, itu mesin jahit yang digunakan itu hanya satu mesin jahit saja. Nah, sekarang untuk melakukan pemeliharaan satu mesin jahit ini, tadi disebutkan itu memerlukan biaya Rp100.000. Jadi kita lihat, ketika membuat satu buah baju, mesin jahitnya cukup satu, biaya pemeliharaannya Rp100.000. Kalau membuat dua baju bahkan 100 baju, mesin jahitnya juga cukup satu saja. Sehingga biaya pemeliharaannya pun sama, yaitu Rp100.000. Nah, di sini kita bisa lihat sifat biaya pemeliharaan terhadap baju atau jika dikaitkan dengan baju yang diproduksi, biaya pemeliharaan ini bersifat tetap. Angkanya sama-sama 100.000, tidak berubah. Sekalipun jumlah baju yang dihasilkan dia berubah. Jadi, biaya pemeliharaan bersifat tetap ketika objek biayanya adalah baju. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana jika objek biayanya itu adalah aktivitas pemeliharaan atau kegiatan memelihara mesin. Ketika kita hanya mempunyai satu mesin jahit saja, kita mengeluarkan biaya pemeliharaan Rp100.000. Tetapi ketika kita memiliki dua buah mesin jahit,
biaya pemeliharaan yang kita keluarkan itu 2 kali lipatnya, yaitu Rp200.000. Ketika kita memiliki 3 buah mesin jahit, biaya pemeliharaannya menjadi Rp300.000. Jadi di sini biaya pemeliharaan itu dia bergerak atau berubah secara proporsional seiring dengan meningkatnya jumlah mesin jahit yang harus dipelihara. Semakin banyak kita punya mesin jahit, semakin banyak juga kita harus melakukan kegiatan pemeliharaan mesin. Misalnya di sini satuannya adalah lamanya pemeliharaan atau jam pemeliharaan mesin. Sehingga apa yang memicu biaya pemeliharaan atau apa cost driver dari biaya pemeliharaan di sini adalah berupa jam pemeliharaan mesin. Nah, di sini berarti biaya pemeliharaan sifatnya adalah variabel. Jadi sekali lagi, perilaku suatu biaya, apakah dia tetap atau variabel, itu sangat tergantung dengan objek biaya, tempat kita ingin membebankan biaya. Jadi penjelasan itu sudah dibahas di video sebelumnya tentang konsep biaya. Nah, ini gambar perilaku biaya yang tadi. Jadi yang di sisi kiri ini itu adalah gambar perilaku biaya jika objek biayanya adalah produk, yaitu baju. Jadi kita lihat bagaimana sih hubungan pergerakan biaya pemeliharaan dikaitkan dengan jumlah baju yang diproduksi. Nah, di sini kita lihat baik produksi 1, 2, sampai 100 baju, biaya pemeliharaannya tetap, yaitu Rp100.000. Jadi garisnya horizontal, flat, lurus. Nah, kalau kita kaitkan dengan lamanya pemeliharaan atau jam pemeliharaan, itu pemicu biayanya adalah jumlah mesinnya. Ketika kita punya jumlah mesin 1, biaya pemeliharaannya 100.000. Ketika punya jumlah mesin 4, biayanya melonjak menjadi 400.000. Sehingga gambar garisnya miring seperti ini. Jadi ini menunjukkan biayanya bersifat variabel. Kalau kita tidak punya mesin, jadi jumlah mesinnya di sini ya, di titik 0, maka kita tidak akan mengeluarkan biaya pemeliharaan. Jadi itu kaitannya perilaku biaya dengan objek biayanya. Nah, ini contoh lain. Jadi ketika kita ingin mengetahui perilaku biaya, selalu kita hubungkan biaya dengan objek biayanya. Jadi ini contohnya mungkin serupa ya. Jadi di sini misalnya biaya resleting. Objek biayanya adalah celana. Jadi kita ingin lihat bagaimana sih perilaku biaya resleting dikaitkan dengan jumlah celana yang kita produksi. Nah, ini tentu saja sifatnya variabel. Mengapa? Karena semakin banyak celana yang kita hasilkan atau kita produksi, tentu saja kita membutuhkan lebih banyak resleting. Berikutnya ada biaya listrik gedung pabrik. Kita ingin kaitkan biaya listrik gedung pabrik atau biaya penerangannya itu kita ingin kaitkan dengan produk yaitu celana yang dihasilkan. Tentu saja tidak akan berpengaruh semakin banyak celana yang kita hasilkan, biaya listrik gedung pabrik untuk penerangan gedung pabrik itu dia tetap. Sifatnya tetap, dia tidak berubah. Tapi kalau kita ingin melihat bagaimana sih perilaku biaya listrik gedung pabrik, jika kita ingin kaitkan atau kita hubungkan atau bebankan dia ke aktivitas penerangan atau jam penerangan atau lamanya penerangan listrik itu terjadi, maka dia akan bersifat variabel. Jadi kalau listriknya atau penerangan itu dihidupkan hanya 1 jam saja, maka biaya listriknya atas 1 jam. Tapi ketika penerangan itu dilakukan selama 1.000 jam, maka biaya listriknya otomatis dia akan berubah 1.000 kali lipatnya. Jadi di sini asumsi biaya listriknya tentu saja sifatnya adalah seperti apa ya, biaya listrik yang sifatnya variabel. Jadi tidak ada istilah biaya abonemen listriknya. Kalau ada biaya abonemen listriknya, berarti itu namanya ada biaya tetap. Sehingga dia akan menjadi
Sifat biayanya nanti kita katakan dia biaya campuran. Nah, itu kita akan bahas di video lainnya. Nah, ini adalah asumsi yang harus kita pahami atau kita ikuti dalam perilaku biaya. Jadi dalam menentukan apakah biaya itu variabel ataukah tetap. Jadi FC itu fix ya, fixed cost. VC itu variable cost. Jadi biaya disebut variabel atau tetap itu sangat tergantung pada objek biaya. Ini yang kita bahas sebelumnya. Kemudian rentang waktu itu harus ditetapkan. Mengapa? Karena biaya, khususnya biaya yang sifatnya tetap, itu bisa saja dia tidak lagi tetap harganya sekian rupiah. Dia bisa jadi berubah di periode berikutnya. Mengapa? Karena ada kenaikan harga di tahun depan. Seperti contohnya biaya sewa mesin. Jadi tahun ini biaya sewa mesin satu mesin jahit itu misalnya disewa 100.000 rupiah, katakanlah seperti itu. Di tahun depan terjadi kenaikan harga, maka kita tidak bisa bilang, oh biaya sewa mesin jahit itu kan sifatnya tetap. Berarti dia harus 100.000. Tidak. Karena ada kenaikan harga, tidak lagi 100.000, tapi 120.000 rupiah misalnya. Tapi perilakunya dia tetap. Kalau kita kaitkan misalnya dengan objek biaya berupa baju. Misalnya kita hanya ingin memproduksi 100 baju maksimum. Jadi kita hanya sewa satu mesin jahit saja. Mau memproduksi 1, 2, 3 sampai 100, maka biaya sewanya 100.000 rupiah di tahun ini. Tahun depan 120.000. Sifatnya sama, tetap. Produksi 1, 2, sampai 100, biayanya akan tetap. Tetapi berubah, tidak lagi sama dengan yang tahun ini. Dia berubah naik 120.000. Kemudian asumsi berikutnya adalah biaya totalnya bersifat linier atau membentuk garis lurus, tidak ada patahan atau tidak ada terputus ya. Jadi tadi di gambar grafik yang sudah saya berikan sebelumnya, garisnya itu ya benar-benar apa ya, flat untuk yang biaya tetap. Jadi di gambar tadi biaya tetapnya ya lurus begini. Jadi tidak ada patahannya gitu ya. Kemudian biaya variabel juga dia gambarnya begini, miring. Tidak ada patahannya. Jadi tidak begini begitu ya. Tidak ada patah-patahannya. Begitu juga yang ini tidak ada patahannya. Kemudian asumsi berikutnya biaya dikatakan tetap atau variabel itu adalah dia hanya ada satu pemicu biayanya. Nah, dalam praktek sebuah biaya itu bisa berubah-ubah, itu disebabkan oleh beberapa hal. Jadi tidak hanya satu hal. Itulah satu hal inilah yang kita sebut dengan cost driver, pemicu biaya. Jadi apa yang menyebabkan biaya penerangan listrik di sebuah gedung pabrik itu meningkat? Itu pencetusnya atau pemicu biayanya adalah jam penggunaan listriknya. Jadi lamanya, semakin lama kita hidupkan listrik, maka semakin mahal biayanya. Itu kan biayanya variabel, garisnya lurus, flat, apa ya, lurus tidak terputus. Tapi faktanya penggunaan listrik itu tidak hanya dipengaruhi oleh jam lamanya kita menggunakan listrik. Itu tergantung dari misalnya kalau untuk penerangan kan kaitannya sama bola lampu. Jadi bola lampu itu kan jenisnya macam-macam. Ada lampu LED, ada lampu yang bohlam, ada yang macam-macam lah ya. Jadi masing-masing membutuhkan watt yang berbeda. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi juga definisi biaya tetap dan biaya variabel. Jadi sebenarnya kalau ditanya untuk apa sih kita tahu biaya ini tetap ataukah variabel, itu kaitannya dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi kita harus tahu dulu biaya ini perubahannya bagaimana nanti sehingga kita bisa ngambil keputusan. Nah, itu penggunaannya kita akan lihat di video-video berikutnya. Kemudian perubahan pemicu biaya atau cost driver ini dia ada di rentang yang relevan. Jadi di rentang tertentu. Ketika dia berada di luar rentang yang relevan ini, maka perilaku biayanya akan berubah. Ini juga akan
penerapannya secara detail itu akan ada di materi-materi selanjutnya. Nah, kita sekarang akan lihat apa sih konsep relevan ring atau rentang relevan ini. Jadi, rentang relevan itu adalah rentang di mana pemicu biaya atau cost driver antara biaya dengan tingkat aktivitas itu berlaku valid. Jadi, kalau di luar rentang itu maka hubungannya ini dia tidak valid lagi, tidak berlaku lagi. Kita lihat ini berikutnya ya. Jadi sebelum lihat contoh, biaya tetap itu tadi dikaitkan dengan rentang relevan tertentu, sudah. Kemudian rentang waktu tertentu. Ini juga sudah dibahas sebelumnya. Ya, jadi ada periode waktu tertentu saja dia jumlahnya tetap. Kemudian dalam rentang tertentu. Kita akan lihat contohnya. Jadi di sini kembali lagi ke perusahaan garment. Misalnya perusahaan garment itu menggunakan truk pengangkut. Truk pengangkut ini disewa tahunan. Setiap truk yang disewa itu memerlukan atau mengeluarkan biaya tetap sebesar 60 juta rupiah setahun. Jadi ini 60 juta ini mencakup biaya sewanya, kemudian ada biaya asuransi dan juga biaya pajaknya. Jadi all in-nya itu habis 60 juta rupiah per tahun. Kapasitas pengangkutan maksimum yang bisa dilakukan untuk satu truk per satu tahun itu adalah 1.200.000 rupiah. Jadi ini maksimumnya. Kapasitas maksimum. Jadi rentangnya itu adalah ini, 1.200.000. Nah, di sini perusahaan kebetulan hanya memproduksi maksimum 1,2 juta baju saja dalam setahun. Karena perusahaan itu memproduksi hanya 1,2 juta maksimumnya, dia hanya membutuhkan truk angkutan sebanyak satu truk saja. Sehingga berapakah biaya tetap truk pengangkutan ini? Tentu saja 60 juta rupiah saja. Kita akan lihat gambarnya sekarang. Jadi saat garment ini ya membuat 600.000 baju yang ini. 1 juta baju di sini titiknya. Kemudian sampai 1,2 juta yang ini titiknya. Biayanya itu adalah 60 juta. Jadi berproduksi sampai ini 1,2 juta, biaya truk angkutnya tetap yaitu 60 juta rupiah. Nah, berikutnya kalau misalnya garment, misalnya ordernya semakin bertambah gitu ya, sudah semakin dikenal di pasar sehingga dia memproduksi 2 juta baju. Yang ini. Garment menaikkan kapasitas bajunya menjadi 2 juta. Nah, ketika kita akan membuat 2 juta baju, proses pengangkutan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu truk. Kita membutuhkan 2 truk angkut. Nah, ketika kita sudah membutuhkan 2 truk angkut, tentu saja biaya truk tidak lagi 60 juta, tetapi menjadi 2 kalinya. Sehingga biayanya menjadi 120 juta. Di sini asumsinya biaya sewa yang 60 juta rupiah itu tidak berubah, tetap 60 juta. Ya. Nah, sehingga di sini kita akan lihat gambarnya. Ketika kita memproduksi lebih dari 1,2 juta, ini ya, ini jadi lebih dari 1,2 juta, sampai 2,4 juta, biaya sewa atau biaya truk angkut ini menjadi 120 juta. 2 kali lipatnya, karena truk yang kita butuhkan sekarang menjadi 2. Jadi, dalam contoh ini, rentang relevan untuk mengatakan bahwa biaya truk angkut yang sifatnya tetap, yaitu 60 juta ini, itu hanya berlaku jika ringnya atau rentang produksi bajunya hanya
sampai 1,2 juta unit. Jadi biaya disebut tetap yaitu 60 juta rupiah jika dia berada di rentang sampai dengan 1,2 juta. Kalau lebih dari 1,2 juta biayanya akan berubah. Tidak lagi 60 juta. Nah, itu konsep relevan ring atau rentang relevan. Nah, sekarang kita ingin lihat. Kemarin kita belajar di video sebelumnya, kita belajar tentang ada biaya langsung tak langsung. Jadi, klasifikasi biaya jika dilihat dari kemudahannya ditelusuri ke objek biaya, itu ada biaya langsung, tidak langsung, atau direct cost, indirect cost. Nah, hari ini kita belajar perilaku biaya, variabel, dan tetap. Nah, ini bisa dikaitkan antara dua jenis klasifikasi biaya ini. Jadi di sini misalnya contohnya kain. Kain itu, jadi di sini objek biayanya adalah baju ya, produk baju kemeja. Kain yang digunakan untuk membuat baju kemeja itu bisa kita telusuri langsung ke bajunya sehingga dia masuk sebagai biaya langsung. Penggunaan kain ini berubah-ubah seiring dengan banyaknya jumlah baju yang diproduksi sehingga biaya bahan baku kain ini dia merupakan biaya variabel. Jadi kain sifatnya langsung dan dia perilakunya variabel. Jadi bisa mengkombinasikan dua jenis klasifikasi biaya. Kemudian kita lihat contoh lain, ini ada benang jahit dan juga kancing. Benang jahit dan kancing baju itu eh, bisa saja ditelusuri langsung ke baju, tetapi nilainya tidak material, tidak signifikan, nilainya sangat rendah. Kemudian kalau benang jahit itu malah sulit ditelusuri secara layak, ekonomis, secara layak dan mudah ke bajunya. Sehingga kita katakan dia biaya benang jahit dan biaya kancing itu bersifat tidak langsung. Penggunaan benang jahit dan kancing baju itu sifatnya variabel. Semakin banyak baju dihasilkan, semakin banyak benang jahit yang kita butuhkan, semakin banyak kancing yang kita butuhkan. Kemudian untuk contoh biaya tetap, perilaku biaya tetap, kita lihat di sini ada gaji supervisor kemeja. Jadi di pabrik itu memang ada pengawas yang khusus dia mengawasi produksi baju kemeja. Jadi kebetulan baju kemeja diproduksi di satu gedung pabrik yang terpisah dengan produksi baju jenis lainnya. Di situ ada pengawasnya sehingga kita bisa katakan biaya gaji pengawas kemeja ini langsung bisa ditelusuri ke baju kemeja. Kemudian biaya gaji pengawas itu sifatnya tetap. Jadi pengawas atau supervisor itu digajinya bulanan. Sehingga dia biayanya tetap. Biayanya langsung dan tetap. Kalau biaya sewa truk angkut, jadi truk angkut ini dia mengangkut beraneka jenis produk baju. Kemeja iya, kemudian celana juga, kemudian mungkin ada t-shirt, itu menggunakan truk angkut yang sama, yang itu sulit kita telusuri ke baju kemeja karena dia digunakan bersama-sama dengan produk lainnya. Sehingga kita katakan biayanya bersifat tidak langsung. Tetapi pengeluaran biayanya dia bersifat tetap. Karena kita sewanya bulanan atau tahunan. Jadi dia tidak berubah biaya sewanya. Ingat, biaya tetap, dia tetap sepanjang ada di ring tertentu. Itu yang harus dipahami. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih hubungan total biaya dengan unit biaya atau biaya per unit, total cost versus unit cost. Nah, dalam akuntansi yang
selalu muncul di laporan itu pastinya total biayanya berapa dan dia juga akan menghitung biaya per unitnya. Jadi cost per unit atau sering juga disebut dengan biaya rata-rata. Biaya per unit atau biaya rata-rata dihitung dengan mudah, yaitu dengan membagi total biayanya berapa sih? Kemudian berapa sih jumlah unit terkait yang dihasilkan? Itu tinggal dibagi, ketemulah biaya per unit. Jadi sini contohnya biaya bahan baku per baju atau berapa sih rata-rata biaya baku untuk sebuah baju, dihitungnya dari total biaya bahan bakunya berapa dibagi dengan berapa jumlah baju yang dihasilkan. Nanti ketemu sekian rupiah per baju. Itu biaya per unit. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah hati-hatilah dalam menggunakan informasi biaya per unit, baik di praktek maupun ketika kuliah, misalnya di latihan soal, ya. Jadi, hati-hatinya ini kaitannya khususnya dengan biaya yang bersifat tetap. Jadi, dalam mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan total biaya terlebih dahulu. Jadi, tidak berarti kita tidak perlu informasi biaya per unit, kita perlu ya menghitung harga pokok produk per unit. Berarti otomatis kita butuh informasi biaya per unit. Tetapi yang perlu kita utamakan itu adalah total biayanya dulu, berapa. Karena informasi biaya per unit itu seringkali akan menyesatkan kita selaku pengambil keputusan jika kita tidak memahami bagaimana sih konsep biaya per unit itu dihitung. Jadi di sini saya berikan contoh. Nah, misalnya sebuah kampus itu akan melakukan kegiatan, akan ada ulang tahun ya. Jadi ada dies natalis sebuah kampus. Nah, di situ ketua panitianya akan mengundang sebuah grup musik, di mana tarif memanggil grup musik ini jadi all in, jadi apa ya, honor dia manggung, kemudian dengan eh, iring-iringan lainnya, jadi mungkin ada tiket pesawat, mungkin ada tiket hotel dan seterusnya, itu biayanya adalah 50 juta rupiah. Jadi dalam 50 juta rupiah ini sudah clean ya, sudah apa ya, sudah beres semuanya ya. Nah, sekarang ketua panitia ini akan mengenakan tarif masuk atau tiket masuk gitu ya untuk mahasiswa yang akan datang menonton. Nah, untuk bisa menentukan berapa sih harga jual tiket yang akan saya kenakan ke penonton atau ke mahasiswa yang menonton, tentu saja dia harus menghitung biayanya per unitnya. Jadi di sini misalnya ingin mengetahui berapa sih biaya per penonton. Nah, jumlah penonton yang ditargetkan hadir sesuai kapasitas tempat yang ada. Jadi tempat manggung itu kapasitasnya ini 1.000 orang. Jadi total sewa grup musiknya 50 juta, jumlah kapasitas 1.000 orang. Jadi kita di sini asumsikan tidak ada biaya lain dulu ya. Kita fokus ingin mengetahui berapa sih biaya sewa grup musik ini. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa biaya sewa 50 juta rupiah, kemudian dibagi dengan jumlah kapasitas orangnya 1.000, sehingga per orangnya, jadi per penonton itu adalah 50.000 rupiah per penonton. Jadi seringkali kita hanya diinfokan, oh berarti per penonton itu adalah 50.000 rupiah per penonton. Total biayanya kita abaikan yang 50 juta. Nah, itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena biaya sewa ini kan sifatnya tetap. Tidak peduli yang hadir berapa orang ketika acara atau tidak peduli berapa orang yang akan membeli tiket itu, biaya sewa grup musiknya itu adalah 50 juta. Tidak bisa ditawar. Jadi tidak dipengaruhi oleh jumlah peserta yang hadir. Nah, sekarang kalau jumlah peserta yang hadir kurang dari 1.000 rupiah, tentu saja
uang yang masuk ke panitia itu tidak akan klop 50 juta rupiah. Sehingga panitia kesulitan membayar grup musik ini karena panitia mengalami minus. Jadi kekurangan uang. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah total biayanya bahwa kita butuh uang 50 juta rupiah. Itu harus balik modal. Jadi jangan mengedepankan bahwa oh ini loh per penontonnya adalah 50 ribu rupiah. Jadi jangan menonjolkan 50 ribunya, tapi 50 jutanya. Bagaimana kita harus balik modal atas 50 juta rupiah itu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus hati-hati dalam menyikapi informasi biaya per unit, khususnya untuk informasi biaya tetap. Nah, itu saja materi kita hari ini terkait dengan perilaku biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kombinasi dari kedua jenis biaya ini itu akan dibahas di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri.